Bos, ulangi lagi bos, biar kita nih tambah semangat. Apa yang memotivasi bos datang ke RDAY? Apa yang bikin keyakinan bos kuat mau datang ke RDAY bos? Coba bos. Satu adalah menetapkan keyakinan kepada siapapun dengan kearifan lokal. Apapun bentuknya itu, mau itu hasanah bil hikmah, dengan hikmah, itu adalah tujuan orang. Contoh, kalau pakai Pak Haji nempelin celana apapun gitu, kan mindsetnya adalah bukan ininya, tapi menggugah gairah untuk yakin kepada Allah, kan paling susah. Supaya tidak berharap tapi orang itu mendapatkan hatinya itu kan. Oh ya, nah itu kayak semacam sholat di mana kalau di sini udah biasa, tapi begitu ada tempat yang dianggapnya orang ngomong, oh ini sakral loh, oh ini apa namanya, orang keramat, Iya. kan hati kita langsung tambah khusyuk. Nah, Iya. itu satu. Pertama adalah menetapkan tempat keyakinan seseorang terhadap yang apa, dengan kearifan lokal. Iya. Terus yang kedua, saya bisa hadir di sini yaitu dari testimoni itu mereka mempunyai kemampuan untuk bisa lebih tawadu kepada Allah gitu. Walaupun kadang-kadang ada meleset, tapi melesetnya itu adalah jalannya itu ya Nabi Khidir ngasih ke Nabi Musa aja nggak bisa sempurna, karena memang tidak semua orang bisa menjalani itu. Tapi kalau orang yang bisa menjalani fatwahnya Pak Haji, saya yakin mereka berhasil. Nah, saya ini mengharapkan banget kalbu saya itu bisa lebih yakin di sini dengan bimbingan Pak Haji. Iya. Iya. Nah, sekarang bos, pertanyaan saya satu. Biar hajatnya langsung Allah kabulin minggu ini. Bos bisa gak bikin takjub Allah? Biar Allah bikin takjub bos. Bos bisa gak bikin takjub Allah? Biar Allah bikin takjub si bos. Itu pertanyaan saya. Bisa gak bos bikin takjub Allah? Biar Allah bikin takjub bos. Nah, itu dia. Harapan saya, bimbingan Pak Kiai, saya senang dengan sholawat. Sholawat nariyah saya mampu dengan 4.440 di depan Ka'bah. Tapi mungkin kesalahannya adalah terlalu berharap yang tidak-tidak. Terus kalau setiap pagi 100 kali sholawat nariyah selalu tidak pernah lepas. Malam insya Allah untuk tahajud, saya malah tahajud yang nggak berani. Saya tahajud kurang berani pakai tadi. Kenapa? Saya bos? beraninya ya taubat sama hajat. Karena kalau tahajud nafilatan lak ngasa ayat ngasa karobuka makom mahmuda, takut dengan makom terpuji. Kalau saya dikasih miskin makomnya terpuji kan seorang sudahlah, kamu tepatnya di sini aja. Itu salah satu ketakutan saya. Tapi dengan bisa jadi luntur karena mungkin ada dalil yang bisa membuat hati saya ini lebih terang benderang gitu. Jadi gini bos, mau saya bos bikin takjub Allahnya pakai ilmunya Allah, wasilahnya ilmu RDAY. Apa tuh ilmunya Allah? Bangun jam 00, senyum 41 kali, mandi pakai pandan 9 lembar, sholat tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Kenapa Pak Haji bilang ini ilmunya Allah, wasilahnya RDAY? Karena dasarnya ada di Al-Quran surat Al-Munjamil. Terangin bos. Ini Pak Kiai. Terangin, lo kan muridnya Kiai. Nah ini Kiainya. Murid nerangin ke gurunya. Preman ini. Namanya Kiai Preman. Ya. Maaf Pak. Kiai. Ya ampun lah. Makanya saya pakai sarung lah. Oke, benar lah. Iya, jadi tadi Pak Yai nyitir maqamah mahmudah. Jadi kalau dengan sholat tahajud itu kan Allah memberikan 4 hal. Tidak hanya maqamah mahmudah tempat yang terpuji, tempat yang mulia. Yang mulia itu yang mulia yang lebih luas, mulia dari sisi harta dan lain-lainnya, apa yang Pak
Cuma kan Allah akan memberikan wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. 4. Dikeluarkan, dimasukkan ke cara masuk yang baik. Jadi masuk ke lingkungan yang terbaik. Fadilahnya sholat tahajud. Jadi kita tidak akan salah masuk ke lingkungan, masuk pada waktu yang tepat. Satu. Yang kedua, kita akan dikeluarkan oleh Allah dengan cara keluar yang tepat. Apa itu? Karena kehendak Allah yang harusnya kita masih berada di lingkungan itu, Allah tuntun kita untuk keluar dari bis itu. Ternyata harusnya saya turun di Jakarta, tapi kok saya kebelet, saya harus turun ya di Bogor, harus turun saya. Karena ini kebelet, nggak bisa, bisnya nggak mau ini. Pokoknya turun aja deh. Yang gerakin mules tuh kalau bukan Allah siapa? Allah gerak. Allah. Di bus turun, dikeluarkan. Turun. Ternyata bis terjadi sesuatu hal di sana. Tabrakan, beruntun, dan bos selamat. Yang nyelamatin siapa? Allah. Wasilanya apa? Kebelet BAB. Itu contohnya. Yang lain satu bus mati di tol Jagorawi, bos doang yang hidup di terminal Bogor karena BAB. Ya, jadi kenapa tahajud ditekankan oleh Pak Haji? Karena ini kita akan keluar dari semuanya itu atas kehendak Allah. Apapun yang ini Allah nuntun kepada kita semua. Nah, Al-Muzammil yang disampaikan Pak Haji tadi itu kan memaksa kita. Ayatnya nggak apa-apa biar Pak Kiai. Al-Muzammil ya. Ya ayuhal muzammil. Kita dioprak-oprak oleh Allah. Jangan berselimut terus kan. Kum. Bangun. Bangun di tengah malam. Bangun. Jangan berselimut terus. Itu kan ayat untuk saat itu kan asbabul nuzulnya kan yang dipanggil kan Rasulullah. Tapi kalau semua untuk Rasulullah itu diwariskan kepada kita. Jadi itu ayat itu juga terkena pada kita. Jangan bermalas-malasan, berselimut terus di malam hari. Bangun. Untuk apa? Untuk sholat. Kalau sholat malam namanya sholat apa? Lain. Sholat lain. Qiyamul lail. Qiyamul lail. Ini sholata. Idulu bisamsi ila wasakil laili wa qur'ana Fajri. Inna Qur'ana fajrikana masjuda. Nah, terus disuruh bangun, disuruh sholat kan, walaupun hanya sebentar.